Senang bertemu kembali, saudara sukacita semuanya, amin. Saya melihat wajah-wajah saudara, wajah-wajah yang penuh sukacita. Dan ketika kita menyambut firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, maka firman Tuhan itu akan bertumbuh dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudaraku yang kekasih, saya mengambil judul Secret atau belajar dari rahasia keberhasilan Daniel. Mari kita lihat firman Tuhan terambil dari Daniel pasal 2 ayat 48. Daniel 2 ayat 48. Katanya, lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahkannya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita melihat bahwa Daniel menjadi orang yang sangat berbeda di Babel, di kerajaan ini. Dia berbeda. Kenapa? Karena kesungguhannya bertanggung jawab dalam pekerjaan, bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan Daniel dengan kesungguhan hatinya, maka dia diangkat oleh raja. Setiap kita kalau bertanggung jawab dalam tugas dan tanggung jawab kita, maka kehidupan kita semakin hari semakin indah. Nah, sebagai contoh, jika kita tidak sungguh-sungguh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita, jika kita diberikan tanggung jawab, lalu kita tidak sungguh-sungguh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab itu, maka tanggung jawab itu diberikan kepada orang lain. Dan jika diberikan kepada orang lain, mahkota yang harusnya kita miliki juga diberikan kepada orang lain. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Wahyu 3 ayat 11. Nah, saudaraku yang kekasih, sebagai contoh, Barnabas dengan Paulus berdebat. Setelah Barnabas dengan Paulus berdebat, Barnabas pergi meninggalkan Paulus, dan pada saat itu juga kepergian Barnabas, maka hilanglah sejarah Barnabas di dalam firman Tuhan. Nah, kita belajar dari semua ini. Jika kita sungguh-sungguh fokus dan sungguh-sungguh memikirkan yang terbaik untuk Tuhan, maka saya yakin dan percaya hari-hari di depan kita akan menjadi hari-hari yang sangat indah bagi kita. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini kita belajar dari seorang pemuda yang mampu mengalahkan dunia. Daniel adalah seorang muda yang memiliki roh luar biasa dan memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Dia memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Rahasianya, kalau kita belajar dari kehidupan Daniel, kita perlu tahu rahasia Daniel. Dia memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Di dalam bahasa Ibrani, nama Daniel memiliki arti Tuhanlah hakimku. Kata hakim sendiri memiliki makna yang sangat luar biasa. Suatu gambaran tentang kebijaksanaan yang di dalamnya terkandung hikmat, kekudusan, intelektual, dan juga integritas. Daniel adalah seorang dari orang-orang muda pilihan yang ditangkap dan dibawa oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, pada waktu Yerusalem runtuh, saudaraku perhatikan, orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, berperawakan baik, dan memahami sebagai
punya hikmat, pengetahuan, punya pengetahuan yang banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja. Bekerja dalam istana raja tentunya. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim. Daniel 1 ayat 4. Di negeri Babel, oleh pemimpin pengawal istana, nama Daniel diganti menjadi Belshazzar. Jadi namanya berubah menjadi Belshazzar. Setiap negeri, kalau kita diangkat di situ, negeri di sana, maka diberikan nama sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, meski berada di negeri pembuangan, grafik kehidupan Daniel bukan menjadi merosot. Ini yang luar biasa, saudaraku yang kekasih. Ini yang luar biasa. Dalam tekanan pun dia tidak merosot. Dalam kehidupan yang berbeda dari tempat dia sebelumnya, dia tidak merosot. Justru sebaliknya, makin hari makin naik. Seperti janji firman Tuhan, akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Perhatikan baik-baik. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam segala-galanya di dalam hidup kita, maka kita semakin hari semakin naik. Saya yakin sekali itu. Kalau kita mengikuti Tuhan dan kita sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup kita belajar sepenuhnya melakukan perintah Tuhan, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Nah, jika kita tidak sungguh-sungguh, nah ini jadi masalah dengan kita. Seperti sudah saya bacakan tadi, maka mahkota tersebut dipindahkan ke orang lain. Nah, mari kita belajar di pagi yang indah ini. Meski berada di negeri pembuangan, grafik kehidupan Daniel bukannya menjadi merosot. Justru sebaliknya, makin hari makin naik. Seperti janji firman-Nya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13. Keberhasilan Daniel didapatkan bukan karena melakukan kecurangan, bukan karena suap atau kompromi, bukan. Tetapi karena ia memiliki kualitas hidup yang berbeda dari orang lain. Daniel punya kualitas hidup yang berbeda dari orang lain. Saudaraku yang kekasih, saya akan bahas 3 poin dalam pembacaan kita ini. Poin pertama, inilah yang dilakukan Daniel. Pertama, ia berkomitmen untuk hidup kudus. Daniel berkomitmen untuk hidup kudus. Begitu dia taat pada Tuhan, dia buat komitmen untuk hidup kudus. Bagaimana sih hidup kudus? Apakah hidup kudus kita makan nasi putih tiap hari, minum air putih tiap hari? Tidak seperti itu. Tapi hidup kudus, dia melakukan perintah Tuhan. Dia hidup taat dengan segenap hati, melakukan pesan dan perintah Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasihi, kalau kita belajar bersama-sama, saya yakin sekali bahwa poin pertama ini dilakukan oleh Daniel. Pertama, dia berkomitmen untuk hidup kudus. Hidup kudus bukanlah perkara yang mudah bagi anak muda.
untuk tidak menajiskan diri dari perkara-perkara duniawi. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel 1 ayat 8. Daniel bersikap tegas, tidak mau kompromi sedikit pun dengan dosa, dan tetap berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidup. Perhatikan, tetap berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidup. Apa kuncinya? Dengan apakah seorang mudah mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu, Mazmur 119 ayat 9. Belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan untuk hidup kudus. Saudaraku yang kekasih, sewaktu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, satu proses yang cukup berat untuk kita meninggalkan sifat yang lama dan masuk pada kebenaran. Untuk kita akan dibenarkan itu prosesnya tidak mudah. Prosesnya tidak semudah kita ucapkan. Tapi ini yang kita lihat dari Daniel. Bahwa dia tidak main-main untuk mengambil keputusan. Dia sungguh-sungguh memberi dirinya. Daniel benar-benar berkomitmen untuk hidup kudus. Dan dengan kekudusan itulah dia menjadi orang nomor 1 di negara itu, di kerajaan itu. Di kerajaan itu dia diangkat menjadi orang nomor 1. Dan saudaraku, kalau kita melihat hal ini, tentu ini bukan satu hal yang mudah. Karena Daniel bayar harga yang mahal. Daniel sungguh-sungguh bayar harga yang mahal. Kita masuk poin yang kedua. Rahasia hidup Daniel. Rahasia hidup Daniel yang kedua adalah menjaga pergaulannya. Ia tidak sembarangan bergaul dan sangat selektif memilih teman. Saudara, ini yang pasti terjadi bagi kita semua para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin. Begitu kita fokus untuk memimpin atau jadi pemimpin atau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pergaulan yang sia-sia sedikit demi sedikit atau kita usahakan untuk segera kita tinggalkan. Kita harus masuk pada pergaulan yang fokus hanya memuliakan dan meninggikan Tuhan. Kita tidak bisa bermain-main dengan kehidupan ini. Waktu kita mengikuti Tuhan dan kita berjanji mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka dengan sendirinya kita harus belajar untuk melepaskan pergaulan yang sia-sia. Saya punya pengalaman yang sama. Waktu saya belajar bertobat sungguh-sungguh, saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya dulu punya vokal group anak-anak Ambon dari gereja Efata, GPIB Efata. Kami kalau nyanyi di mana-mana diundang. Dan nyanyi kami sangat disenangi orang. Sangat disenangi orang. Kami punya kaset dulu 2 volume kalau saya nggak salah. Kami punya, karena kami disenangi orang, kami nyanyi bagus sekali. Kami ber-6 orang. Bagi suaranya bagus sekali.
Tetapi masalahnya adalah teman-teman saya ini nyanyinya bagus, aktif, rajin ke gereja, tapi habis kalau latihan nyanyi mereka mesti minum minuman keras. Jadi kalau saya datang latihan dengan mereka, melihat cara kehidupan mereka membuat saya yang sudah diperbarui Tuhan dengan sendirinya harus mengundurkan diri dari pergaulan ini. Karena Tuhan tidak mau kompromi. Waktu saya mengatakan pada mereka, saya mundur, semua marahnya teman-teman, semua marahnya teman-teman saya semua. Semua marah. Saya berapa kali rekaman di studio-studio di Jakarta, kami kena diambil nyanyi grup kami, vokal grup kami, terus kami isi vokal artis yang menyanyi, artis top nyanyi, kami isi background-nya, dan banyak sekali yang itu pengalaman-pengalaman itu. Kalau boleh jujur, dananya lumayan, enak juga, punya uang banyak, tetapi bergaul dengan mereka yang habis nyanyi, mereka nyari minuman keras, duduk minum minuman keras. Ini yang membuat pergaulan saya akan menjadi terhanyut jika saya mengikuti hal itu. Saya belajar untuk walaupun saya harus jujur, dulu saya juga suka minum minuman keras. Waktu saya belum bertobat itu Johnny Walker selalu ada. Saya harus ada Johnny Walker. Karena kalau saya pusing banyak pikiran, saya minum Johnny Walker, untuk itu membuat saya jadi mengantuk untuk tidur. Saya nggak pernah mabuk ngomong-ngomong yang sembarang-sembarang, enggak. Cuma kalau saya udah mulai mabuk, saya cari minuman keras supaya saya bisa tidur. Nah, kita belajar untuk berbeda, buktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tidak sembarangan bergaul dan sangat selektif memilih teman. Sebab Daniel sadar bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, karena itu Daniel membangun hubungan dengan teman-teman yang sama-sama takut akan Tuhan dan memiliki kerohanian yang baik pula, sehingga mereka dapat saling mendukung, saling menasehati, dan saling menguatkan, diberikan saling menguatkan, saling mendukung. Nah, seperti yang dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudaraku yang kekasih, Amsal 27 ayat 17. Saudaraku yang kekasih, setelah saya berpisah dari teman-teman yang vokal grup dulu nyanyi bersama, saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sudah saya saksikan kemarin, saya aktif di YMPI dan saya punya pergaulan sendiri. Saya dan saya punya sahabat dekat satu. Dia sekarang tinggal di Amerika. Namanya Christine Aritona. Saya nggak bisa lupa. Kami berdua merintis persekutuan di Kebayoran. Maka jadilah persekutuan Pelita Samaria di Kebayoran. Dan waktu persekutuan itu berdiri, saya dan Christine Aritona disebut perintisnya. Pergaulan kamp saya berubah. Saya berusaha mengajak teman-teman saya yang suka mabuk itu datang ikut persekutuan, tetapi mereka rohnya nggak betah. Dan alhasil mereka pergi meninggalkan kamp. Nah, saudaraku yang kekasih, berhati-hatilah dalam bergaul, dengan siapa kita bergaul, dan siapa teman kita di sekitar kita sangat mempengaruhi pola pikir dan juga menentukan perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita akan seperti apa di kemudian hari, sebab siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang.
Amsal 13 ayat 20. Daniel pun memilih sahabatnya, Hanaya, Misael, Azaria sebagai sahabatnya yang disebut Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hal ketiga, kita masuk pada hal ketiga. Hal ketiga adalah Daniel berkomitmen untuk memelihara kehidupan doanya setiap hari. Saudara perhatikan ini. Daniel komitmen untuk memelihara kehidupan doanya setiap hari. Ia senantiasa menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. 3 kali sehari ia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan di dalam kamar khususnya, dan inilah yang membuat Daniel semakin hari semakin bijaksana. Jadi saya membaca hal ini, merenungkan hal ini. Saya percaya kita taat dan setia aja ikut Morning Chapel. Taat aja, setia aja. Karena yang menilai kita bukan manusia. Yang menilai kita Tuhan sendiri. Kalau kita taat, Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Daniel 6 ayat 11. Sebagai pejabat pemerintahan, tentunya Daniel punya banyak aktivitas dan kesibukan. Meski demikian, Daniel tidak pernah lalai menyediakan waktu untuk datang kepada Tuhan. So ini loh yang menjadi satu kebanggaan kalau saya merenungkan hal ini. Dengan berbagai macam kesibukan Daniel, dia tidak pernah lalai. Tidak pernah lalai datang berdoa. Sebab saya yakin sekali doa itu kekuatan. Kalau kita sungguh-sungguh mau hidup kita dekat dengan Tuhan, maka kita punya waktu harus banyak dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membuka langkah-langkah hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang diberikan Tuhan untuk kita. Nah, hal inilah yang membuat Daniel sangat dibanggakan oleh Raja Darius. Raja melihat Daniel, hebat sekali orang ini. Wah, hebat sekali dia. Apa yang dia makan, apa yang dia baca. Tapi kehidupan Daniel dengan sungguh-sungguh dia mengutamakan Tuhan. Maka apa saja yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Daniel tidak main-main ikut Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup kita. Pagi yang indah ini, kita jadi orang yang ikut Tuhan, kita percaya Tuhan, menjadi pertanyaan sama kita. Kita sungguh fokus sama Tuhan, atau kita nggak fokus sama Tuhan? Atau kita lebih senang main-main, kita lagi kalau punya waktu kosong, baru kita datang ke Tuhan. Kalau kita kebentuk masalah, baru kita datang ke Tuhan. Bukan itu. Itu yang membuat kita jadi masalah. Tapi kalau kita setiap hari kita berikan waktu kita untuk Tuhan, maka saya yakin sekali hidupmu diberkati Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, ya Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan Daniel diangkat menjadi kepala oleh Raja Darius. Dia diangkat. Nah, dia dipuji dan dia diangkat karena kesungguhannya, karena kebijaksanaan Daniel, semua yang dia kerjakan bagus, dia diangkat. Maka resahlah ya teman-teman dalam istana. Semua resah. Dan dengan keresahan mereka, mereka mencari-cari kelemahannya Daniel. Apa yang harus mereka buat supaya Daniel kejebak dan dihukum? Ada aja yang mereka cari.
Itu kita baru lewat pengalaman yang manis. Anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, salah ngomong aja dipelintir, dicari-cari kelemahannya. Tapi saya percaya Daniel tetap pada pendiriannya untuk doa, doa, dan doa. Dia harus membangun hubungannya dengan Tuhan, sebab dengan membangun hubungannya dengan Tuhan, maka hidupnya mengalami perubahan. Saya yakin sekali kita semua rindu untuk mengalami perubahan di dalam hidup kita. Kita rindu untuk hidup kita diberkati Tuhan. Perhatikan baik-baik. Nah, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat 17. Itulah sebabnya apa saja yang dikerjakan Daniel senantiasa berhasil dan beruntung. Karena tangan Tuhan selalu campur tangan dan menolong Daniel. Daniel ini mempunyai kedudukan yang maha paling tinggi dalam kerajaan Kores ini. Dia diangkat menjadi kepala pemerintahan yang paling tinggi. Dan semua bawahannya berusaha untuk dia dilengser lah istilah zaman sekarang. Atau enggak dia dikenakan hukuman. Nah, cara yang termudah mereka buat peraturan doa selama 30 hari. Karena mereka tahu Daniel kekuatannya di doa. Dan dengan doa itu mereka akan menjebloskan Daniel. Saya terkesan dengan hal ini. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh punya waktu melekat sama Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menjadi pembela kita. Tuhan sendiri yang menjadi penolong kita. Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu luar biasa. Yesus Tuhan itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Waktu Daniel sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh maka mereka sibuk mencari-cari kelemahan Daniel. Dan didapatinya. Peraturan 30 hari tidak boleh berdoa kepada Allah lain kecuali Allahnya Raja Darius. Itu tidak terjadi oleh Daniel. Daniel orang yang tidak mau kompromi. Dia tidak mau kompromi. Tidak mau kompromi dia. Dan untuk hal itu, Raja tidak bisa menolong dia. Dengan menyesal banget. Orang kesayangan Raja harus dilemparkan masuk ke gua singa. Raja menyesal banget. Daniel dilemparkan masuk ke gua singa. Di sini yang kita lihat dahsyatnya Tuhan. Dalam gua singa itu ada berkumpul singa-singa yang nggak pernah makan, singa lapar. Jadi singa itu tunggu daging segar. Waktu Daniel dibuang ke dalam, orang-orang yang menjerumuskan Daniel itu berharap matilah Daniel, habislah ceritanya habis. Habis, tidak ada lagi Daniel. Tapi terbukti berbeda. Berbeda. Pagi-pagi benar Raja Darius datang ke gua itu. Raja dari atas gua berteriak, Daniel, Daniel, hamba Allah. Daniel menjawab, ya Tuanku Raja. Senangnya Raja. Senang sekali Raja. Dengar baik-baik. Kita bersama-sama Tuhan. Tuhan yang selalu jadi pembelanya kita. Makanya jangan takut, jangan separuh hati, jangan bimbang ikut Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah setia. Kalau kita setia, Tuhan lebih setia. Kalau kita setia,
Tuhan lebih setia. Kalau kita berikan waktu untuk Tuhan, maka Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan pasti berikan yang terbaik untuk kita. Jangan bimbang mengikuti Tuhan. Jangan ragu mengikuti Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Wow, senang sekali Raja waktu mendengar Daniel hidup di tengah-tengah singa. Lalu Raja memerintahkan untuk Daniel diangkat. Dan hukuman bagi mereka yang punya niat jahat bagi Daniel. Mereka yang punya niat jahat dilemparkan masuk ke gua singa itu. Dan singa-singa lapar di bawah tunggu mereka daging-daging segar. Dan dimakan oleh singa. Perhatikan baik-baik. Manusia boleh punya niat jahat pada kita. Tapi ada Tuhan yang selalu membela kita. Jika kita setia pada Tuhan, Tuhan lebih setia kepada kita. Jika saudara setia pada Tuhan, Tuhan lebih setia. Apa sih yang menjadi pergumulan dalam hidup? Apa menjadi masalah dalam hidup? Tuhan selalu bisa memberikan yang terbaik. Dan di pagi yang indah ini, mari kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita utamakan Tuhan di dalam hidup kita atau kita biasa-biasa saja. Jadi orang Kristen, kita biasa-biasa saja. Kita ikut morning chapel selama berapa bulan ini, mari saudara lebih sungguh-sungguh lagi. Saya berharap morning chapel bisa mencapai sampai 500 orang yang ikut, supaya semua kita membawa jiwa-jiwa di Jakarta, sehingga mereka semua diberkati Tuhan. Saya harap semuanya, perhatikan baik-baik, Daniel membuktikan kesungguhannya sama Tuhan. Dan dalam kisah Daniel ini membawa kita untuk perhatikan baik-baik bahwa Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Tuhan bertanggung jawab penuh di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hadir dalam hidup. Tuhan menolong kita karena kasih setia Tuhan itu luar biasa. Saudara, saya melihat goa singa yang di tempatnya Daniel, dibuang Daniel itu. Saya teringat waktu ke Israel, kami dibawa ke satu tempat, ada goa ke dalam sekali, tidak tahu berapa meter dalamnya goa itu dari atas. Dan para tour leader orang Israel yang bercerita, mereka katakan, satu malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus dibuang masuk ke dalam lubang itu. Saudaraku, lubang itu penuh dengan batu karang. Saudara, Yesus satu malam di situ. Dan besoknya Yesus ditarik naik dengan tali, baru dibawa menghadap raja dan disalibkan. Ketaatan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus membuat saya dan saudara hidup. Keluarga kita ada karena Yesus taat. Yesus setia. Yesus buat yang terbaik untuk kita. Mari pagi ini kita buat yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya nanti kalau saudara ke Israel, saudara akan ke tempat itu. Dan pada waktu orang sampai ke tempat itu, dijelaskan waktu Yesus dibuang dalam lubang itu, semua kita hadir di situ nangis. Betapa hebat pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kita ikuti Tuhan. Sungguh-sungguh belajar menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita boleh tidak setia, tapi Tuhan Yesus tetap setia. Dan pagi yang indah ini saya mau menghimbau kita semua. Mari kita rubah hidup kita. Untuk doa adalah segala-galanya. Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Jadi waktu kita berdoa, kita berikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan.
Kita belajar untuk merubah kehidupan kita. Semakin hari kita semakin bijaksana, semakin hari kita semakin luar biasa. Karena ada kuasa Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan. Mengucap syukur untuk kasih setiap. Kalau kami belajar pagi ini dari Daniel, yang memberikan hidupnya, memberikan waktunya untuk Tuhan. Dia berdoa, doa adalah kekuatan. Dan biar kami datang morning chapter menjadi satu kekuatan bagi kami. Kami tidak sekedar ikut, tapi kami alami punya satu hubungan manis dengan Tuhan. Berkati setiap kami. Sucikan, kuduskan setiap kami. Ya, hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau menjadi penolong kami. Saudara, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Aku memberkati Engkau. Apapun pekerjaanmu Tuhan, Engkau akan buat Engkau berhasil. Apa yang Engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Anugerah dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Selamat pagi. Terima kasih Pak Yeye.